Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Lukas pasal 11. Teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dua yang simple dan jelas. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 13. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya akan berdoa dengan hati yang tidak malu. Kesimpulan hari ini, ketika Yesus berhenti doa, seorang murid mohon ajar berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi Yesus mengajar doa dan berkata bahwa Tuhan akan menjawab tentang doa mereka sama seperti orang menjawab tentang permohonan sahabat, dan karena Tuhanlah Bapa kami yang baik. Kemudian juga berkata, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa sebagai contoh yang simple dan jelas karena murid-muridnya memohon. Ya, memang orang-orangnya memohon contoh doanya yang dengan kata-kata yang indahnya dan semuanya sangat baik secara tulisannya begitu. Namun Yesus hanya memberikan sebagai contoh simple dan jelas. Doa kami harus menjadinya begitu simple dan jelas. Kedua, Yesus ajarkan sikap yang orang percaya harus miliki, itu terus memohon kepadanya dengan yang tidak malu. Ya, jangan semuanya, jangan hentikannya sampai Tuhan izinkan. Harus memohonnya dengan sikap yang tidak malu. Terus memohon kepada dengan yang baik, yang tidak malu, dengan yang minta, cari, dan ketuk. Ajaran tentang manusianya. Pertama, murid-murid Yesus memohon kepada Yesus akan ajarkan berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kedua, orang-orang pun menerima permohonan ketika orang yang memohon itu terus memohon dengan tidak malu. Ketiga, orang jahat juga memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kami yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada kami yang meminta kepadanya. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, berdoa dengan simple dan jelas sesuai dengan ajaran Yesus. Jangan tambah banyak kata-katanya. Ya, pada waktu kita berdoa harus dengan simple aja. Kedua, tetap berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang tidak malu sampai Ia jawab dengan baik. Ya, jangan berhentikan, jangan putus asa pun juga. Kita harus berdoa dengan sikap yang tidak malu, terus menerus. Ketiga, percaya bahwa Tuhan tetap memberi dengan yang paling baik kepada kami. Itulah Roh Kudus. Ya, Tuhan pasti akan memberikan dengan yang paling baik. Itu Roh Kudus bagi kita. Akhirnya, PR praktek hari ini. Percaya bahwa Anda telah dapat Roh Kudus pada waktu diselamatkan dengan darah Yesus. Jadi, tetap berdoa dengan kata-kata simple dan jelas, dengan sikap yang tidak malu. Kalau begitu, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, pasti akan usaha, akan bekerja untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memulihkan kita juga. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.